Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Kemarin kami podcast bareng ya bersama kader Ansor dari Makassar ini. Luar biasa. Dan kita semua tahu kemarin ada harlah, peringatan harlah, puncak peringatan harlah Ansor yang ke-91 di Gor Satria Purwokerto Banyumas. Seluruh kader Ansor Banser tumplek-plek hadir dalam peringatan harlah tersebut, termasuk sahabat kami dari Makassar ini juga hadir jauh-jauh dari Makassar datang ke Banyumas ya untuk khidmah itu, dan menyempatkan mampir ke tempat kami terus ngobrol-ngobrol. Di dalam obrolan kami ini membahas tentang isu-isu nasional ya, yang di situ itu tentang Jatma Aswaja, deklarasi Jatma Aswaja, ya kan? Jadi deklarasi Jatma Aswaja kemarin yang dipelopori oleh LBY ini sebenarnya bagi yang tahu ini mempertegas keadaan dan memperjelas siapa sih sebenarnya LBY itu. Ya tiada lain dan tiada bukan ya seorang pembangkang untuk PBNU. Kenapa kami mengatakan pembangkang? Loh, bagaimana tidak pembangkang? NU itu punya balon yang memadai Thariqah, namanya Jatman, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Tabarok An-Nahdiyah. Ya kan? Lah kok bikin Jatma Aswaja? Ada kemiripan. Nah ini tujuannya apa? Ya untuk tipu daya mereka. Dan kita semua tahu lah perilaku LBY ini bagaimana. Mereka punya target-target untuk masa yang akan datang gitu. Dan ini membuktikan bahwa LBY itu bukan tipikal orang yang legowo. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Ya karena dulu sering mengatakan saya itu malu dipanggil Habib karena saya belum mampu, berat. Terus mengatakan kenapa saya itu terus-menerus ngurusi NU, seakan-akan yang bertanggung jawab dengan NU atau boleh dinilai orang yang betul-betul paling NU sendiri. Tiap malam itu baginda Nabi hadir, nepuk-nepuk pundak, tolong Bib urusi NU. Nah narasi-narasi yang dibangun seperti itulah yang banyak menipu daya saudara-saudara kami. Dan ini bukti bahwa ada skenario jahat untuk menipu umat untuk masa yang akan datang. Itu saudara-saudara. Makanya kita dengarkan bareng-bareng bagaimana sahabat kami dari Makassar ini termasuk pengurus pusat juga, PP Ansor kan gitu kan, jajaran pusat ini. Kita dengarkan bagaimana menyikapi tentang fenomena adanya deklarasi Jatma Aswaja ini, terlebih kepada sahabat Ansor Banser kan, masa tetap mau ngepam dengan adanya ngepam di acaranya pembangkang. Bukankah Islam mengajarkan asyariku fisyari syarun, bersekutu dengan pembangkang ya ikut menjadi pembangkang. Dan Ansor Banser itu
pasukannya NU. Ya, terus gimana? Ya ngapain diurusi pembangkang diurusi? Logikanya seperti itulah. Nah, kita dengarkan bareng-bareng. Di Pekalongan ya. Ya. Jadi saya kira yang pertama memang bahwa harus diurai dulu. Oh iya ya. Bahwa keberadaan Habib Lutfi bin Yahya sebenarnya di NU itu juga bukan hal yang baru bagi kita semua. Bahwa mereka memang selama ini kita kenal sebagai pengurus Jatman ya, sebelum adanya ini, Sebelum polemik dulu kan ya. polemik ya. yang menurut hemat kita sebagai orang yang rasional melihat persoalan bahwa keberadaan Jatman kala Habib Lutfi bin Yahya itu sungguh betul-betul membuat para Nahdien, khususnya orang-orang tarekat saya kira yang ada di kalangan Nahdien itu kebingungan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ini juga sudah jadi rahasia umum bahwa satu-satunya lembaga atau badan otonom yang hampir kala itu tidak mendengar pro PBNU adalah Jatman di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Ya. Dan bahkan sampai pada akhir kepengurusannya juga tidak kunjung melakukan proses pergantian kepengurusan bagaimana yang diamanahkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau PBNU. Karena kan Jatman ini bagaimanapun juga merupakan salah satu badan otonom yang ada di bawah naungan PBNU ya. Jadi segala sesuatunya ya harus berlandaskan aturan yang keluar dari PBNU. Nah, sampai kemudian pada akhirnya tentu sebagai organisasi besar ya, salah satu organisasi besar di seluruh dunia, tentu akan berupaya menjaga marwah dan martabat organisasi ini demi untuk menyelamatkan jamaah. Oh ya, sehingga lahirlah keputusan dari PBNU yang melakukan beberapa kali pertemuan yang saya kira juga sahabat-sahabat bahkan warga Nahdien sudah tahu lah bagaimana pertemuan yang dilakukan di Surabaya, dan bahkan saat itu kan ada perlawanan dari yang sempat bersurat untuk para pengurus Jatman wilayah ini untuk tidak datang di Surabaya, tapi rupanya hal tersebut tidak mampang. Betapa orang NU masih sangat loyal terhadap PBNU sebagai pimpinan tertinggi. Nah, akhirnya pasca itu kemudian ada lagi pertemuan selanjutnya, dan disitulah terjadi proses pergantian yang memang secara langsung saya kira PBNU waktu itu melakukan sikap yang sangat tegas dan memperlihatkan komitmennya untuk bagaimana Jatman itu tetap terjaga. Ya. Terpilihlah Kiai Haji Halwan ini, dan termasuk Kiai Haji Ali Maskur sebagai imamnya. Hasil kongres ya, hutan kemarin. Nah, boleh saja efek dari ini semua tidak membuat Abah Lutfi berhenti, patah semangat. Akhirnya membentuk Jatma Aswaja ini. Patman dulu. Sebelumnya kan Patman ya. Kala itu. Tetapi entah kenapa, ya mungkin nanti Kang Agus Mar yang akan bicara soal itu. Kenapa tiba-tiba terakhir ini muncul Jatma Aswaja. Nah, tentu bagi warga negara, saya kira siapapun ya, itu tidak dilarang untuk berserikat, membangun organisasi. Bahkan kalau kita merujuk kepada Perpu nomor 16 kalau tidak salah tahun 2017, ormas itu boleh saja tidak berizin selama dia tidak menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu keberadaan Jatma Aswaja sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan saya kira tidak ada masalah. Nah, yang menjadi soal saya kira adalah bagi orang-orang Nahdien ini jangan sampai kemudian Bingung. Bukan bingung, jangan sampai kemudian ada orang yang masih tetap berjatman di bawah naungan PBNU dan juga ikut-ikutan nimbrung di Jatma Aswaja. Itu yang bahaya. Bahwa kemudian tidak ada pelarangan soal itu, tapi kan ini secara etis. Apalagi kita tahu bagaimana prosesnya. Waalaikumsalam. Nah, apalagi kita tahu prosesnya kan, bagaimana game Pekalongan ini membentuk Aswaja. Kalau saya mau mengatakan bahwa secara
secara tegas ya, sebagai anak muda NU yang mengikuti terus diskursus ini, Abah Lutfi ini buat saya pembangkang di NU. Oh iya. Jadi saya juga mohon maaf ini kepada para muhibbing ya, pencinta Habib Lutfi. Ini kita harus buka-bukaan. Kenapa ini menjadi penting supaya seluruh orang-orang Nahdien itu betul-betul memahami situasi yang ada. Bahwa satu-satunya organisasi tarekat hari ini yang ada di bawah naungan PBNU ya, yaitu Jatman. Jangan sampai ikut-ikutan menyeberang ke sebelah. Dan soal tadi pertanyaan bahwa bingung, saya yakin orang-orang NU yang betul-betul NU ya tidak akan bingung. Sudah cerdas. Yang sudah cerdas, yang sudah tercerahkan, yang selama ini mengikuti proses atau diskusi soal Jatman, Patman, dan hari ini menjadi Jatma, saya yakin tetap akan menentukan pilihannya yang terbaik lah. Bahwa PBNU ini satu-satunya payung besar kita. Saya kira begitu. Berarti kalau menurut Bang Marlo ya, sejarah berdirinya Jatma itu kan sejarah pembangkang gitu ya. Pembangkangan. Dan ini enggak perlu ditutup-tutupi karena kan bukan ini rahasia umum lagi nggak gitu. bisa. Sekarang ini tidak ada hal yang bisa disembunyikan, semua terekspos. Dan saya kira kita juga melihat secara konkret di media sosial betapa orang-orang NU speak up, memberikan perlawanan yang sangat tegas ya, keras terhadap Abah Lutfi yang semua orang dulu tidak pernah ada yang menyangka. Sekelas Abah Lutfi semua orang tahu. Beliau ini orang yang sangat dikagumi di masanya ya, sebelum ada hiruk pikuk yang terjadi yang terjadi akhir-akhir ini. Tetapi faktanya orang-orang ini sudah pada medek semua, sadar betul bahwa kemudian masih ada yang ikut-ikutan dan seterusnya. Ya, saya kira itu hanya butuh proses. Ya, butuh proses. Wah, saya kira begitu. Luar biasa ini, luar biasa.